Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Hamidah, NIM 2027090. Di sini saya akan mempraktekkan tindakan fisioterapi dada pada pasien. Adapun alat yang dibutuhkan untuk melakukan fisioterapi ini adalah ada sputum pot untuk menjadi tempat sekresi pasien nanti, ada handskun bersih, kemudian stetoskop untuk melakukan auskultasi pada dada pasien, kemudian ada handuk, selanjutnya ada bengkok, ada gelas yang berisi air hangat untuk membantu melancarkan mengeluarkan sekret pada pasien. Kemudian terdapat ada antiseptik untuk mencuci tangan. Selamat pagi Bapak, saya perawat Yesi. Pada hari ini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada yang mana tujuannya membantu Bapak mengeluarkan sekret di dalam saluran pernapasan Bapak. Permisi Bapak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Fitri Hamanda. Bagaimana Pak kabarnya hari ini, keadaannya? Kurang baik. Apakah Bapak masih mengalami batuk? Apakah Bapak masih susah untuk mengeluarkan sekretnya? Iya. Baiklah, untuk itu saya akan membantu Bapak untuk mengeluarkan sekretnya dengan melakukan tindakan fisioterapi dada. Tindakan fisioterapi dada ini akan dilakukan kurang lebih 10-15 menit. Sesuai dengan standar prosedur keselamatan pasien, saya akan memeriksa gelang pasien. Boleh ya Pak? Coba Pak disebutkan namanya. Fitri Hamanda. Baik, sesuai dengan gelang identitas ya Pak. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan ini dengan 10-15 menit. Langkah pertama, pencucian tangan dengan 6 langkah. Pemakaian handskun. Untuk menjaga privasi klien, kita harus menutup sampiran yang ada di dekat klien. Baiklah, saya mulai tindakannya ya Bapak. Tujuan dari auskultasi ini adalah untuk menentukan sekret yang ada di dalam saluran pernapasan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi itulah 6 gerakan. Baiklah Bapak, setelah dilakukan eksplorasi, saya mengetahui bahwa posisi sekret Bapak berada pada bronchus orbital lobus anterior kanan dan kiri Bapak, dan di mana terdapat kira-kira atas sebelah sini ya Pak ya. Selanjutnya tindakan yang kedua yaitu perkusi atau clapping. Perkusi dilakukan dengan cara tangan membentuk sebuah kubah ataupun mangkuk seperti ini. Kemudian dilakukan dari bawah ke atas. Hal yang harus diperhatikan ketika perkusi pada bagian belakang atau bagian dada belakang ini, kita tidak boleh mengenai tulang belakang. Kita melakukannya perkusi di bagian pinggir dan pinggir. Perkusi dilakukan selama 1-2 menit, yang mana dalam 1 menit itu terdapat 8 gerakan perkusi. Untuk gerakan perkusi sendiri seperti ini. Satu,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya melakukan perkusi bagian depan dada pasien. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu tidak boleh mengenai hektar pada pasien, kemudian juga ginjal dan juga sternum. Pada perempuan tidak boleh mengenai mamai. Tindakan perkusi yang dilakukan pada bagian dada depan yaitu dimulai dari arkus costae. Gunakan handuk agar pasien merasa nyaman. Tindakan perkusi ini sama dengan melakukan perkusi pada belakang, yaitu 8 gerakan. Baiklah, saya mulai pada bagian dada depan pasien. Selanjutnya masuk ke rangkaian tindakan yang ketiga, yaitu adalah pebrasi. Pebrasi ini dilakukan pada lokasi di mana sekret tersebut berada. Pebrasi dilakukan sebanyak 5 kali pada saat pasien melakukan ekspirasi atau membuang napas. Saat melakukan tindakan pebrasi, kita meminta pasien untuk bernapas dalam atau pebrasi atau ekspirasi secara perlahan, atau biasa disebut dengan teknik pursed lip breathing, di mana ini pasien melakukan respirasi bibirnya menutup atau bersiul. Jadi kita anjurkan pasien untuk melakukan pursed breathing. Kita lakukan tindakan pebrasi pada saat pasien melakukan ekspirasi ataupun membuang napas. Baik Pak, setelah saya ajarkan tadi bagaimana cara teknik pursed breathing, Bapak dapat mempraktekannya sekarang. Kemudian pada saat ini nanti saya akan melakukan tindakan pebrasi pada dada bagian atas belakang ini. Baik Pak, ambil napas dalam Pak, kemudian hembuskan. Saya ulangi lagi Pak, ambil napas dalam, kemudian hembuskan secara perlahan melalui bibir. Kegiatan atau tindakan pebrasi ini dilakukan selama 5 kali. Baiklah, setelah melakukan rangkaian dari tindakan fisioterapi dada, langkah terakhir adalah batuk efektif, di mana batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada pada saluran pernapasan pasien. Adapun teknik dari batuk efektif ini adalah melakukan pernapasan diafragma, kemudian ditahan beberapa detik, pada saat respirasi dihembuskan secara perlahan. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana pernapasan diafragma tersebut. Yang pertama, kita pegang satu tangan di dada, yang satu tangan lagi di perut. Kemudian kita lakukan inspirasi atau menarik napas, dan kita rasakan bahwa napas tersebut mengisi bagian dada kita. Baiklah, kita lakukan respirasi. Kita tahan, lalu kita hembuskan secara perlahan.
Pernapasan diafragma ini dilakukan sebanyak 2 kali. Yang kedua, meminta pasien untuk batuk secara kuat. Baiklah, di sini saya akan memegang sputum pot yang berisi cairan wisol ataupun disinfektan lainnya, di mana sputum pot ini digunakan sebagai tempat sekret pasien ketika melakukan batuk yang kuat. Baiklah, akan saya contohkan bagaimana melakukan tindakan batuk efektif. Diusahakan untuk batuknya sedikit agak kuat supaya sekretnya dapat dikeluarkan dengan baik agar membantu pernapasan pasien kembali. Apabila ketika sudah dilakukan batuk efektif namun sekretnya sedikit, maka bisa dilakukan batuk efektif yang kedua. Untuk tindakan batuk efektif maksimal dilakukan 2 kali, tidak boleh terlalu sering karena akan menyebabkan pasien tersebut hipoksia. Setelah melakukan tindakan fisioterapi dada, tanyakan kepada pasien apakah kondisi pasien sudah agak membaik atau tidak. Selanjutnya, mengevaluasi apakah sekret itu tersebut masih terdapat di saluran pernapasan atau apakah sudah tidak ada lagi. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan memeriksakan auskultasi pada dada pasien dengan menggunakan stetoskop. Tindakan auskultasi dilakukan pada 6 lokasi pada awal pemeriksaan pertama. Selanjutnya, melakukan evaluasi pada pasien dan memberitahu pasien untuk langkah selanjutnya, dan diarahkan pasien untuk minum air panas, dan nanti akan dibantu lagi ini tindakan fisioterapi dada kembali jika diperlukan. Selanjutnya, kita harus melakukan dokumentasi keperawatan di mana dapat berisi rotasi dari sekret yang berada di dalam saluran pernapasan pasien atau dari skutum pasien, dan kapan tindakan fisioterapi dada ini dilakukan dan bagaimana pasien pada saat kita melakukan tindakan fisioterapi dada. Fisioterapi dada ini tidak semua pasien dapat melakukan tindakan fisioterapi dada. Ada beberapa pasien atau kontraindikasi yang tidak dapat melakukan fisioterapi dada ini. Di antaranya adalah hipertensi pada pasien yang melakukan pasien batuk berdahak dan lain-lain. Sekian video tindakan fisioterapi dada dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.